Kali ini kita bakal bongkar motor Mio yang udah kita bore up untuk prepare touring sejauh 1900 km dari Jakarta ke Bromo, ke Dieng, ke Jakarta lagi. Mira bakal disaingin sama motor-motor yang emang bawaannya untuk adventure, kalau nggak touring. Pertanyaannya, emang motor Mio bore up sanggup dibawa touring jauh? Oke, jadi semua orang itu bisa bongkar mesin, tapi nggak semuanya itu bisa masang lagi dengan benar. Maka dari itu, aku lakuin riset lagi sampai nggak bisa kontrol komukku. Dan aku tulis semua planningnya. Yang pertama, kita bakal cek rekasnya lagi. Yang kedua, kita bakal bentuk lagi pistonnya sama ngukur clearance-nya. Yang ketiga, kita bakal ukur kompresinya. 4, kita bakal reset sama ganti noken asnya. 5, kita bakal pastiin lagi klep sama pernya itu aman. Yang keenam, kita bakal racik ulang karbunya. Yang ketujuh, dan udah pasti bakal kita rain. Dan semuanya bakal aku kasih tahu di video ini. Jadi, Mira itu belum pernah bela mesin sebelumnya. Dan ini adalah kruk asnya yang sehat. Kalau misalnya dia udah nggak sehat kruk asnya, stang sehernya udah nggak sehat, begitu dia dipukul, ada bunyi trek, 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 trek. Karena ini udah di luar juga, jadi kita putusin untuk ganti bearing kanan dan kirinya. Sambil nunggu kruk asnya selesai, ini adalah pistonnya yang bakal kita pakai dari Moto One dengan profil jenong yang dumnya ini ukurannya 1,5 mili lebih tinggi daripada bibirnya, kemudian coakan klep dengan dalam 4,5 mili. Kalian heran kenapa coakan klepnya dalam banget? Ini noken asnya kita dengan overlap 3,5 mili. Jadi kita tambahin 1 mili lagi untuk coakan klepnya, jadi 4,5 mili. Nah, untuk noken asnya sendiri, dia punya lip sebesar 9,5 di in-nya dan 9,5 mili di X-nya. Dengan lift yang tinggi, kita juga nggak bisa asal pasang yang di dalam headnya. Karena kalau enggak, oh my god, tolong. Oke, jadi salah satu yang paling penting itu adalah cara kita ngitungnya untuk per klepnya. Oke, yang pertama kita perlu data-data dari 1 lift noken in dan X-nya, 2 tebal retainernya yang bakal kita pakai, 3 gap antara ujung klep dengan topi retainer, 4 panjang klep dari tatakan per klep, 5 panjang per klepnya ketika tidak ditekan, 6 panjang per klepnya ketika ditekan sampai habis. Nah, sekarang mari kita menghitung. Oke. 1. Total stroke retainer kita dapat dari tebal retainer tambah space ujung klep dengan topi retainer. Yang kedua, sisa panjang klep ketika retainer terpasang. Oke. Itu didapat dari panjang klep dari tatakan dikurang oleh total stroke retainer. Yang ketiga, stroke per klep yang terpakai ketika terpasang di head. Oke, itu didapat dari panjang per klep dikurangin sisa panjang klep ketika retainer terpasang. Oke, dibaca baik-baik ya guys ya, biar kagak pusing ya, bujuk. Yang keempat, total stroke retainer yang dibutuhkan. Nah, ini didapat dari lift noken kita tambah dengan stroke per klep yang terpakai ketika terpasang. Oke. Dan ini hasilnya. Kalau misalnya kalian malas ngitung, kalian bisa pakai cara ini. Jadi dari situ kita bisa tahu tuh sisa stroke per klepnya berapa. Stroke per klep dikurangi oleh total stroke yang dibutuhkan. Dan kurang lebih kayak gini hitungannya. Tapi satu sisi kita juga nggak bisa asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, asal banyak aja gapnya, dia bakalan floating di RPM tinggi. Kayak gitu.
Ada dugong kagak bisa terbang. Semua part udah selesai, mari kita pasang. Oke, jadi sekarang Chromecast sudah terpasang. Sekarang kita mau ngeburet dulu. Proses buret untuk cari kompresinya. Kalau ngeburet, semua packing harus dipasang biar kita tahu ukuran aslinya. Oke guys, jadi tadi kita udah ngitung dan ketemu kompresinya ada di 11,11 atau 11,2 sekitar segitulah. Intinya udah pas sama apa yang kita incar, yaitu 11. Nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga. Masalahnya ada satu masalah itu waktu tadi kita ngeburet adalah tada, tusuk satenya copot. Patah anjir. Kacau. Waktu lagi masang, aku kelupaan satu part, yaitu karbunya. Nah, untuk karbunya ini ya kita akan reamer jadi 28 mm, tapi cuman diameter bawah dan atasnya. Dan untuk formasinya dari si karbu ini bakalan pakai head nozzle sama jarumnya pakai punya GL Pro Neotech, pilot jetnya 40, main jetnya 112 sampai 115 tergantung kebutuhan. Di belakangnya kita kasih filter CPO biar menepis dosa-dosa jahanamnya jalanan lah ya. Ini selagi El sibuk nge-swipe Putri Duyung di aplikasi, aku sibuk ngerayen mesin Mio yang udah selesai. Hehe. Tapi tiba-tiba aku kepikiran, karena salah satu hal yang penting waktu touring itu adalah lampu yang terang, ya kan?